Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala حي على حي على حي على الله أكبر. الله
Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat, keluarga besar Masjid At-Talibin Mandua Kota Bandung rahimahullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah yang wajib, yaitu salat Jumat kali ini. Mudah-mudahan ibadah kita yang akan kita kerjakan dan yang sudah kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat untuk diri khatib dan untuk seluruh jamaah, mari kita sama-sama untuk selalu berupaya berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, khatib sekedar menguatkan dan mengingatkan pesan moral, pesan agama, pesan Allah dan pesan lewat Al-Qur'an. Ada beberapa ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan bulan ini adalah bulan Rabiul Awwal. Surat Al-Fatah ayat 29 menginformasikan kepada kita bahwa Rasulullah memiliki umatnya adalah kita, dan umat Rasulullah punya ciri dan punya tanda. Dalam surat Al-Fatah ayat 29 ada minimal 5 tanda ciri-ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Yang pertama ciri umat Rasulullah adalah tegas, keras menolak kekafiran, terlebih urusan akidah. Sekali katakan la lakum dinukum waliyadin, tetap lakum dinukum waliyadin. Akidah tidak bisa ditukarkan dengan apapun. Akidah Islam tetap kita harus yakini sepenuh hati. Jangan sampai kita mengerjakan yang bertentangan dengan agama. Maka ciri umat Rasulullah yang pertama yang bersama Nabi nanti adalah orang yang asyidda'u 'alal kufar, sangat keras terhadap kekafiran, termasuk amalia perbuatan yang bertentangan dengan norma agama harus kita tolak. Apalagi yang mengakibatkan sesuatu yang menjadikan malapetaka, baik untuk diri atau mungkin untuk lingkungan. Oleh karena kita selaku umat Rasulullah harus waspada dan cermat terhadap budaya-budaya yang mungkin kita sekarang ramai dan sekarang gampang untuk ditiru, maka harus dicek and recheck terlebih dahulu bahwa budaya ini, kegiatan ini bertentangan tidak dengan ajaran Allah, dengan ajaran agama kita Islam. Maka hati-hati dan waspada, karena terkadang budaya yang kita ikuti seperti budaya Islam padahal bukan. Ada sebuah ungkapan hadis Rasul, man tasyabbaha qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti budaya-budaya yang
budaya itu tidak dikeluarkan oleh al-Islam, maka kita termasuk bagian daripadanya. Yang pertama. Yang kedua, ciri umat Rasulullah yang kedua dalam ayat itu ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum diartikan kasih dan sayang dengan sesama. Terlebih kita sebagai pelajar, pendidik, sebagai orang muslim, beriman, bertakwa di dalamnya, rasanya tidak pantas kalau kita dengan kita tidak terjalin ukhuwah Islamiyah. Jelas ayatnya ruhama'u bainahum. Ciri yang kedua umat Rasul adalah silih kasih dan sayang, silih asah asih, tolong menolong. Dalam ayat Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolong dalam segala kebaikan, bukan permusuhan di antara kita. Jelas kalau kita bermusuhan berarti sudah jelas kita keluar dari ciri yang kedua. Maka tanamkan sejak hari ini seterusnya bahwa kita dengan kita al-muslim akhul muslim. Orang muslim dengan muslim adalah saudara, karena kita saudara harus silih bantu dengan sesama. Kasih dan sayang. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihani yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihani kita. Artinya Allah akan kasih sayang dengan kita kalau kita berkasih sayang dengan sesama. Bukan hanya dengan manusia, kita punya lingkungan sekitar kita. Kita di Mandua Bandung diajarkan KBC di dalamnya cinta dengan alam. Dan kita harus kasih dan sayang, merawat tanaman, halaman kita, kebersihan, dan juga tentu lingkungan harus nyaman, indah, asri. Inilah ciri yang kedua. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Ciri umat Rasulullah yang ketiga adalah nampak ruku dan sujud. Artinya ciri umat Rasulullah menjalankan, mendirikan sholat terlebih yang 5 waktu. Ada dikerjakan pada setiap waktunya, karena kita tahu bahwa sholat adalah yang wajib hukumnya dikerjakan sehari semalam 5 waktu. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fakhsha wal munkar. Maka kalau dikaitkan dengan 17, ada 3 17 yang tidak boleh ditinggalkan, diabaikan. Yang pertama 17 rakaat. Bisa jadi para pahlawan dulu mengapa merdeka di tanggal 17. Ternyata kalau ditarik-tarik bisa jadi bahwa yang memperjuangkan kemerdekaan ternyata di dalamnya banyak ulama. Dan ulama mereka ditolong oleh Allah karena mereka kesolehannya. Dan dia tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu, yang 17 rakaat di dalamnya. Pantas kalau kemerdekaan bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Yang kedua ada 17 yang kedua yang tidak boleh ditinggalkan adalah 17 Ramadan. Itulah artinya bahwa kita umat Islam harus mau membaca Al-Quran dan belajar dan mengamalkannya. 17 Agustus di dalamnya ada 17 rakaat, dan jangan lupa pedoman hidup kita adalah 17 Ramadan. Al-Quran harus kita baca, pelajari, tahu maknanya, kandungannya, dan usahakan untuk diamalkan. Ciri yang ketiga adalah kita harus mau sholat. Jangan abaikan sholat, jangan sholat dipermainkan, apalagi meninggalkannya. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Yang ketiga, sekarang yang keempat adalah ciri umat Rasulullah SAW. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Selalu mencari amaliyah yang utama. Yang utama diutamakan, apalagi perkara yang wajib. Boleh memilah dan memilih, tapi bukan berarti untuk ditinggalkan. Mana yang lebih utama? Seperti kita sholat Jumat, yang utama dalam barisan berjamaah itu bukan di belakang, melainkan saf yang pertama. Jelas mau hadis, mau ayat, mau apapun, saf yang paling utama adalah paling depan. Berjamaah apapun, mau sholat Jumat atau sholat tarawih, sholat Idul Adha, Idul Fitri, saf pertama yang namanya berjamaah, saf yang utama adalah paling depan. Sudah jelas berjamaahnya merupakan sunnah muakkad,
saf pertama pun termasuk keutamaan. Maka biasakan kita kalau berjamaah saf yang paling depan untuk diisi lebih dahulu. Dan yang kelima ciri umat Rasulullah adalah ada nampak bekas sujud. Min asaris sujud, ada bekas sujud. Biar gampang diartikan adalah bekas sujud bahwa orang itu, umat Rasulullah itu tidak ada kesombongan dalam dirinya, apalagi dengan Allah, termasuk dengan sesama. Bekas sujud diartikan adalah sopan, santun, rendah hati, rendah dalam segala kebaikan. Maka dari itu kita semua dituntut menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Sebagai umat Rasulullah harus memiliki yang kelima ini, memiliki akhlakul karimah, sopan santun dengan siapapun. Urutannya kalau kita mau sopan, sopanlah dengan orang tua kita. Sopan santunlah dengan orang yang berikan ilmu kepada kita, guru-guru kita. Sopan santunlah dengan orang yang pernah berjasa dengan kita. Sopan santunlah dengan sesama kita, sesama muslim. Inilah urutan kita harus menghormati. Intinya semua makhluk Allah adalah patut kita untuk hormati. Jangankan manusia, hewan pun harus kita pelihara. Artinya diberikan makan, minum, dan seterusnya. Nah, oleh itu inilah yang khotib sampaikan pada kesempatan yang baik ini, singkat padat, mudah-mudahan bermakna. Yang pasti ciri umat Rasulullah kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya, paling tidak dalam surat Al-Fatihah ayat 29, yang pertama kita harus tegas untuk meninggalkan kekafiran. Yang kedua, kasih dan sayang dengan sesama. Kemudian yang ketiga, ruku dan sujud, artinya jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Dan yang keempat, selalu mencari fadilah yang utama-utama dalam bentuk ibadah. Dan yang terakhir, ada bekas min asaris sujud. Bekas sujud adalah etika, sopan santun, akhlak, kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, pada khutbah yang kedua intinya adalah mari kita sama-sama upayakan dengan upaya maksimal atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Akhirnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat lahir batin, diberkahi ilmunya, diberkahi kehidupannya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Aqimis shalah.